أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian-kajian kita tentang tafsir Al-Quran yang alhamdulillah sudah beberapa sesi kita mulai, dan ini kita melanjutkan kembali pada sesi ini. Semoga ini insyaallah menjadi berkah dan merupakan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asadil azab wa ma wallahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat 85. Summa antum, kemudian kamu. Siapa di situ? Hai Bani Israel. Taqtuluna anfusakum, kamu bunuh dirimu dengan berbunuhan sesamamu, saling membunuh. Kemudian kamu, hai Bani Israel, kamu membunuh dirimu dengan berbunuhan sesamamu. Artinya sesama saling membunuh, sesama saling membunuh dalam kehidupan mereka itu, Bani Israel itu. Kemudian dan kamu usir sebagian kamu dari kampung halaman mereka, kamu bertolong-tolongan. Kemudian mereka usir atau mereka suruh mereka untuk pergi dari kampung halaman mereka, dari tempat mereka hidup dulu, disuruh mereka itu untuk pergi di situ. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap mereka dengan berbuat dosa atau maksiat dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai orang-orang tawan, kamu tegus mereka itu, padahal dia mengusir mereka itu diharamkan bagimu. Jadi mengusir mereka itu atau menyuruh orang pergi dari suatu negeri itu tidak dibenarkan dalam agama atau tidak dibolehkan sama sekali. Kemudian karena kami diminta mereka untuk memberikan tebusan, kenapa pula kamu perangi mereka?
Karena kami merasa malu jika sekutu-sekutu kami menderita kekalahan. Allah berfirman, apakah kamu beriman kepada Alkitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lainnya? Apakah kamu beriman kepada sebagai ahli kitab dan ingkar terhadap orang-orang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian di antaramu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari akhirat mereka dikembalikan pada siksa yang amat berat, dan Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini pesannya kepada kita adalah bahwa orang-orang yang mengusir atau membunuh yang tidak pada tempatnya itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka nanti pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa sangat pedih sekali, siksa sangat luar biasa dahsyatnya. Mereka akan diazab, disiksa di situ, dan siksa yaitu berupa dimasukkan nanti, dijebloskan nanti ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling hina, tempat yang paling menakutkan, dan tempat yang paling seram sekali, neraka. Maka janganlah sampai kita memasukkan diri kita kepada jurang neraka itu. Maka mari sama-sama kita jadikan kehidupan dunia ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina astarul hayatad dunya wal bil akhirah. Mereka lah orang-orang membeli kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mereka inilah yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dunia lebih utama daripada akhirat. Padahal Allah menjadikan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menjadikan jin manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tempat kita itu. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita pakai silakan, nggak apa-apa, boleh kita pakai dunia, boleh. Boleh kita menikmati dunia, boleh. Silakan kita nikmati dunia, tapi jangan sampai melupakan alam akhirat kita nanti. Dunia kita nikmati hari ini, dunia kita pakai hari ini, dunia kita gunakan untuk mengambil fasilitas dunia, silakan, boleh. Tapi jangan sampai melupakan alam akhirat kita nanti. Yang ini yang ditakutkan sekalian. Orang yang lupa kepada alam akhirat, bal akhiratu khairu wa abqa. Pada akhirat lebih baik, kekal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja, tidak ada yang kita abadi. Maka dunia akhirat mereka satu ikatan. Kalau kita dunia saja tanpa akhirat itu juga tidak boleh. Atau dibalik akhirat tanpa dunia itu, akhirat tanpa dunia itu juga tidak baik. Di keduanya harus kita laksanakan. Keduanya itu harus kita kejar dan kita lakukan. Ya'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal yaqtaka ka'annaka tamutu. Bekerjalah kamu untuk duniamu, kata Rasulullah, seakan kamu hidup selama-lamanya, dan beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Kalau Allah cabut ruh kita besok, ya sudah selesai urusan dunia. Habis masalah dunia, tidak lagi kita urusan dunia, selesai. Maka sebelum sampai ajal menjemput kita sekalian, ayo sama-sama kita persiapkan untuk menjadi kehidupan dunia ini kehidupan yang selalu berbakti patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ini nanti orang merugi di akhirat. Inilah kelompok yang akan merugi nanti di akhirat itu. Karena di dunia dia sibuk urusan dunia, sibuk dengan kepentingan dunia, padahal dia tidak ingat bahwa liang kubur itu makin dekat kepada kita, mati itu makin dekat kepada kita, dan kita tidak akan bisa mengelak saudara-saudara sekalian. Apabila sudah sampai janji Allah kepada kita,
maka kita tidak akan bisa mengelak sedikit pun terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Maka tidaklah akan diringankan siksa terhadap mereka, dan tidaklah mereka akan memperoleh bantuan untuk menghindari siksa itu. Jadi orang kafir Yahudi, Bani Israel itu tidak akan mendapatkan bantuan apa-apa. Tidak akan mendapatkan bantuan apapun nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat nanti terhadap apa yang mereka lakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ganjaran yang sangat luar biasa nanti di akhirat. Dimasukkan dan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal selama di situ. Jadi makanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lahirkan kita dalam Islam dan keluarga Islam, insyaallah. Alhamdulillah. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Apa kitabnya Musa itu? Taurat. Taurat yang Allah turunkan kepada Musa itu Taurat yang sebenarnya, Taurat yang hakiki, sama seperti Al-Quran yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu Taurat. Intinya sama. Apa samanya? Itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua diperintahkan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat amal ma'ruf nahi munkar, sama dalam Al-Quran intinya. Kenapa? Sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Taurat inilah dulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup orang-orang yang mengikuti agama Nabi Musa, agama Allah pada waktu itu. Lalu kami susul setelah itu dengan para rasul. Setelah turunkan Taurat, maka diutuslah para rasul pada waktu itu. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Kepada Isa ini kitabnya Injil. Ya, Injil Musa Isa itu sama dengan Al-Quran tujuannya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama disuruh berbuat kebaikan, dilarang berbuat jahat, bermaksiat sebagainya. Sama perintahnya. Cuma kalau kita bandingkan Injil hari ini, itu jelas berbeda sekali dengan Injil yang aslinya. Kalau Injil asli hari ini dipakai oleh orang, Injil asli dulu dipakai oleh orang hari ini, insya Allah tidak akan terjadi masalah. Aman selesai. Kenapa dikatakan demikian? Karena Injil yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu Injil, kepada Isa alaihissalam itu Injil yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dengan Roh Kudus. Merupakan Roh Kudus artinya apa? Roh yang suci, yakni Jibril alaihissalam, sehingga karena kesuciannya itu mengirimkannya kemana pergi. Namun kamu tidak juga hendak mengikuti jalan yang benar. Namun kamu tidak juga hendak mengikuti jalan yang benar. Roh Kudus itu malaikat Jibril, ya, roh yang suci. Kemudian, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul dengan membawa apa yang tidak diinginkan atau disukai darimu, berupa kebenaran, kamu menjadi takabur, atau menyombongkan diri atau mengikutinya?
sedangkan tujuannya lain adalah celaan dan kecaman saja. Maka sebahagian di antara mereka kamu dustakan seperti Nabi Isa, dan sebagian kamu bunuh, dan sebagian kamu bunuh. Di sebagian mereka itu kamu dustakan, dan sebagian lagi mereka itu kamu bunuh. Maka sekarang untuk menunjukkan peristiwa di masa lampau, artinya telah kamu bunuh Zakaria dan Yahya. Di orang Israel itu itulah dulu itu membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata kepada Nabi, dan mereka berkata kepada Nabi untuk berolok-olok. Mereka berkata, apa katanya? Hati kamu tertutup. Qulubuna gulf, hati kamu tertutup. Ia berarti dibungkus tertutup rapat sehingga tidak dapat mendengar apa yang dikatakan dalam firman Allah. Ditutup, hatimu ditutup. Tetapi menegaskan kenyataan sebenarnya Allah telah mengutuk mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya dengan menolak permohonan mereka sehingga mereka menjadi putus asa disebabkan kekafiran mereka ini. Minun. Jadi bukanlah karena cacat pada hati mereka, maka hanya sedikit sekali mereka yang beriman. Sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Hanya sedikit saja mereka beriman. Patuh kepada Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman insyaallah dia akan menjadikan dunia ini sebagai ladang amal baginya. Ladang amal baginya untuk mendekatkan, menjadikan sebagai bahan untuk mencari amal soleh sebanyak-banyak mungkin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka jadilah kita muslim yang baik, mukmin yang baik, yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'akum ma arafu kafaru bih wala'natullahi 'alal kafirin. Dan katakanlah, dan tak kala datang kepada mereka Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang telah mereka yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat. Jadi tak kala datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang membenarkan itu, yang datang pada mereka itu Taurat. Tidak, Taurat di Al-Quran membenarkan Taurat itu ada, Injil ada, Taurat ada, Zabur ada. Al-Quran membenarkan ada kalimat ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ini tentang Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebelum mereka, maksudnya sebentar Al-Quran itu memohon pertolongan agar boleh beroleh kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi padahal sebelum mereka, maksudnya sebelum datang Al-Quran itu, mereka memohon pertolongan agar beroleh kemenangan atas orang-orang kafir dengan mengucapkan La ilaha illallah, dengan mengucapkan Ya Allah tolonglah kami, Ya Allah tolonglah kami dengan Nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Siapa mereka? Siapa Nabi di zaman itu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, junjungan kita, ya sebagai ikutan kita saudara-saudara. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, itu berupa kebenaran dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mereka lalu ingkar kepada disebabkan kedengkian dan takut kehilangan pengaruh. Jadi setelah mereka itu ditolong atau mereka diberikan kebaikan, mereka itu tidak mau menerima kembali kepada yang tidak benar, kembali kepada yang tidak benar lagi, ingkar lagi atau berbuat yang tidak baik. Kemudian maka Allah melaknat orang-orang kafir itu. Allah melaknat orang kafir itu dengan azab yang asyaddu wa abqa, keras sekali. Di orang kafir itu mereka tidak akan merasakan kenikmatan di surga sendiri, tidak akan merasakan. Karena surganya hari ini, dunia ini surganya. Maka mereka itu silakan berbuat sekehendaknya, silakan melakukan apa saja mereka inginkan, silakan. Kenapa dikatakan demikian? Karena surga mereka sekarang tuh, inilah yang tempat mereka itu besok nanti. Besok mereka akan dimasukkan ke neraka dengan siksaan yang sangat pedih sekali. Nauzubillah. Maka tidak jangan sampai masuk ke jurang neraka. Bisa mastarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu ba'yan ay yunazzilallah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab wal kafirina azabun muhin. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka sendiri. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu menjual diri mereka sendiri, maksudnya bagian pahala mereka. Jadi bagian pahala mereka yang mereka jual dari mereka sendiri, bahagian dari pahala mereka itu di perbuatan baik mereka lakukan, mereka jual, mereka jual. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka melakukan akan hal yang seperti itu, orang kafir tadi, apalagi terhadap bahwa mereka orang kafir itu artinya dengan kekafiran mereka terhadap apa yang diturunkan Allah disebabkan kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya, maksudnya wahyu kepada siapa yang Ia kehendaki untuk menjadi rasul di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah disebabkan kekafiran mereka terhadap wahyu diturunkan. Di atas kemurkaan dan bagi orang kafir disediakan siksa yang sangat hina. Kalau orang kafir itu jelas siksa untuk mereka itu siksa sangat hina sekali. Mereka akan dijatuhkan dan neraka nanti. Mereka akan dicemplungkan neraka nanti, dan mereka akan merasakan siksa yang sangat pedih sekali, yang tidak akan ada dibangkitkan lagi, dinaikkan ke surga, tidak ada. Mereka akan merasakan siksaan yang bertubi-tubi nanti dan sangat dahsyat sekali. Makanya bersyukur, alhamdulillah, kita Allah lahirkan kita, keluarga kita, dan keturunan kita, alhamdulillah, dalam keluarga yang beriman, beragama Islam. Para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan Allah. Jadi
Dan apabila ditanyakan kepada mereka, orang-orang kafir itu, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan Allah. Bima unzila alaina. Apa maksud di situ? Itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dan lain-lainnya. Kenapa dikatakan lain? Karena di situ ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka berkata, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka itu berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan mereka kafir terhadap apa yang diturunkan di belakangnya. Mereka tidak menerima ataupun ingkar atau selain itu seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah yang hak, kalimat dari yang hak itu maksudnya yang benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa yang ada pada mereka, katakanlah. Kul falima, katakan. Kenapa mereka? Kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dulu? Jika kamu benar-benar beriman. Pada Taurat di mana pada terdapat larangan membunuh mereka. Pertanyaan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di masa Nabi kita mengenai perbuatan nenek moyang mereka yang ternyata menyetujui, mereka menyetujuinya. Ini dulu memang saling bunuh-bunuh terjadi. Ada Yahudi saling bunuh-bunuh. Ini bukan hanya sekarang, dulu lebih parah itu sekarang. Saling bunuh-bunuh. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat summa dan sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian Musa. Dan semua telah datang kepada kamu sekalian Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Maksudnya mukjizat dan tongkat. Maka Musa itu punya tongkat. Tongkat itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Waktu beliau dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, maka Rasulullah Musa alaihissalam pada waktu itu dia lari ke laut pas sampai di laut tadi, maka dikejar Allah Ta'ala kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke tanah. Dipukul oleh Musa alaihissalam ke tanah, apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, laut itu menjadi jalan yang sangat bagus sekali. Maka Musa dan kawan-kawan sahabatnya masuklah mengikuti jalan tadi. Tapi setelah sampai Musa ke seberang sana, maka laut tadi yang jalan dengan tadi kembali bertaut kembali. Maka Fir'aun yang telah mengejar di belakang pun juga ikut mengejar. Tapi apa terjadi saudara sekalian? Karena lautnya sudah kembali bertaut, maka Fir'aun taranya mereka tenggelam dengan lautan, mati. Kemudian kamu ambil anak sapi sebagai sesembahan. Sesudahnya, maksudnya sesudah kepergiannya ke Miqat. Bahkan kamu adalah orang-orang yang aniaya karena telah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Jadi betul. Jadi mereka Yahudi itu menyembah sapi tadi. Sapi, anak lembu dan sebagainya. Sapi. Mereka adalah orang-orang yang berbuat keji dan mereka telah menyembahkan sapi. Padahal sapi ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Para sapi dan binatang ternak makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu dia berhak untuk disembah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ketika kami mengambil ikrar dan ketika kami akhazna memberikan kepadamu, atau maksudnya apa, memberikan kepercayaan kepadamu, dan ketika memberikan kepercayaan kepadamu untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam Taurat, dan sungguh kami angkat bukit di atasmu, kata Allah, maksudnya bukit Sinai, yakni untuk menjatuhkan di atasmu karena kamu menolak untuk berikrar itu. Saya berfirman, peranglah, peganglah apa yang kami berikan kepadamu. Maksudnya taatilah dengan serius dan bersungguh-sungguh. Dan dengarkanlah apa yang akan dititahkan kepadamu dengan patuh. Mereka menjawab, kami dengar firman-Mu, kemudian tetapi tak hendak kami patuhi perintah itu, dan diminumkan ke dalam hati mereka anak sapi. Sekalian para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kekafiran mereka, katakanlah yang diperintahkan oleh keimananmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, qul in kan lakumud darul akhiratu indallahi khalisah min dunin nas. Kemudian katakanlah kepada mereka, apa dikatakan mereka itu? In kanat lakum darul akhirah, jika kampung akhir itu untukmu, maksudnya surga khusus dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk kamu, bukan untuk orang lain. Seperti pengakuan mereka. Ini orang Yahudi itu mereka mengaku surga itu untuk mereka juga. Surga itu untuk mereka juga, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tidak boleh mereka menikmati surga itu. Karena surga itu adalah untuk orang-orang yang beriman, orang yang muslim, beramal saleh. Hanya itu surga untuk mereka itu. Sedangkan untuk orang kafir Yahudi, mereka tidak akan merasakan dapat surga itu. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini kematian itu bergantung dua syarat. Yang ketentuan yang pertama dikaitkan pada apa yang kedua. Maksudnya jika pengakuanmu benar-benar surga itu hanya milikmu khusus, sedangkan menurut kebiasaan seorang ingin segera menemukan miliknya dan jalan untuk mendapatkan yang lain hanya kematian, maka inginilah segala kematian itu oleh tapi untuk mendapatkan surga itu kematian dulu. Dan mati dulu. Tidak ada orang yang mendapat surga langsung, tidak. Mati nanti juga belum sampai ke surga, tapi nanti akan dihiasi akan diistirahatkan di dalam kubur, kemudian mereka akan diberikan fasilitas mewah di situ, mereka akan istirahat di situ, dan mereka akan menikmati alam situ nanti sampai Allah perintahkan Israfil untuk meniup trompet. Kemudian wa iyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Dan mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka. Jadi mereka tidak ingin kematian, dan mereka sekali tidak akan menginginkan kematian itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka, berupa kekafiran kepada Nabi sebagai akibat dari mendustakannya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu tidak mengakui berbuat gitu.
Di orang-orang munafik, orang Yahudi ini, ya sekarang orang Yahudi itu berada di Israel ya, negara Israel yang ada perbatasan langsung ke Palestina. Ya sampai hari ini negara Israel itu tidak aman, masih dalam kondisi berperang. Kelompok Palestina mempertahankan Masjid Aqsa di sana, Baitul Muqaddis, tempat yang paling suci ketiga di kaum ini. Pertama Masjid Haram, pertama. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Itu tempat paling suci. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya, yaitu orang-orang kafir, karena Allah pasti akan membalas mereka. Allah akan pasti membalas mereka dengan azab nanti di yaumil akhir. Karena kita manusia ini sebenarnya tidak sama mati dengan binatang. Kalau binatang mati selesai urusan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, selesai urusannya. Tapi manusia mati akan berujung hijrah, pindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Mereka akan hijrah nanti, akan pindah nanti dari alam dunia kepada alam akhirat. Dan hidup mereka dari sana adalah kehidupan yang akan mempertanggungjawabkan semasa apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Dan demi sesungguhnya akan kamu jumpai mereka setamak-tamak manusia atas kehidupan dunia dan dari orang-orang musyrik itu. Setamak-tamak manusia adalah orang yang atas kehidupan dunia, orang yang betul-betul menyenangi kehidupan dunia. Artinya dunia ini sudah dijadikan sebagai kiblatnya. Itu manusia tamak itu. Mereka menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya senang, luar biasa. Tidak memikirkan di akhirat, tidak ingat lagi untuk mati nanti. Maka mereka yang selesai adalah orang-orang yang merugi nanti. Merugi nanti. Dari orang musyrik. Orang musyrik dari sudut dijelaskan adalah orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing mereka menginginkan agar diberi umur 1000 tahun. Ini yang mereka inginkan, supaya mereka hidup selama-lamanya kan. Dan tidaklah dia akan menjauhkannya dari siksaan neraka, karena ia diberi umur panjang dan Allah Maha melihat dan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka lakukan itu semuanya Allah Ta'ala tahu semuanya. Allah paham, Allah tahu semua yang mereka lakukan itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu, katakanlah kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu, maka bahwa sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, maksudnya Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan apa yang berada di hadapannya, yaitu kitab-kitab suci yang turun sebelumnya, itu Injil, Zabur, dan Taurat yang turun sebelum Al-Quran. Dan menjadi petunjuk, hudal wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra lil mu'minin, serta berita gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana aduwwallahi wa malaikatihi
wa rusuli wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, wa Jibril, dan Jibril Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dirahmati Subhanahu wa ta'ala, dan Mikail, Jibril dan Mikail. Adapun yang membaca Mikail yaitu dengan Hamzah, serta yang ada pun membaca Mikail dengan tambahan Hamzah saja, maka sungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Allah menjadi musuh bagi orang kafir. Itu orang itu ditempatkan pada satu posisi untuk menyatakan keadaan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuruna biha illal fasiqun. Dan sungguh telah kami turunkan kepada Muhammad. Apa turunkan kepada Rasulullah itu? Ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang jelas. Wa ma yafuru biha illal fasiqun. Kamu tak ada yang ingkar kepadanya Allah kecuali orang fasik. Jadi Allah turunkan kepada Muhammad itu ayat-ayat yang jelas, ya. Kemudian tidak ada yang ingkar dan tak ada yang ingkar kepadanya kecuali adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fasik orang yang selalu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikategorikan kepada orang-orang fasik. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kullama ahadu ahdan nabadu nabaduhu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap mereka menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu janji akan beriman kepada Nabi jika telah dibangkitkan, atau menjanjikan kepada Nabi Muhammad, Nabi tidak akan membantu orang-orang musyrik untuk menentangnya, melemparkannya, yakni menjauhkannya. Segolongan di antara mereka yaitu dengan cara melanggarnya. Bahkan lebih dari itu, sebagian dari mereka tidaklah beriman. Tidak beriman orang Yahudi. Seperti itulah Allah memberikan kepada mereka janjinya sudah Allah tepati, tapi mereka juga tidak beriman. Maka patutkah, dan setiap mereka menjanjikan satu janji, melemparkannya segolongan di antara mereka, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'hum nabadu. Dan tak kala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, dan tak kala datang kepada mereka itu seorang rasul, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan kitab yang ada pada mereka itu, Taurat, Injil, Zabur. Sebagai dari orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah, yakni Taurat, ke belakang punggung mereka.
Artinya, saudara sekalian, mereka itu tidak menerima, ya, mereka tidak mau mengamalkan isinya berupa keimanan kepada Rasul dan lain-lainnya. Ini mereka tidak mau. Padahal kita Taurat itu sama seperti Al-Quran juga, yaitu mengesahkan Allah. Perintahnya sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau, maka mereka lemparkan katanya. Apa maksudnya? Mereka tidak mau mengamalkan isi kandung Taurat tadi. Mereka tidak mau patuh kepada Rasul. Mereka tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah mereka itu tidak mengetahui, seolah-olah seperti itu, mereka itu tidak mengetahui. Seperti mereka, seolah-olah mereka tidak paham, atau seolah mereka itu tidak mengetahui. Sebenarnya mereka itu mengetahui betul itu. Tapi karena mereka tidak mau menerima Rasulullah itu, tidak mau mengerti Rasulullah, dan tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian kan insyaallah kita selalu hidup di rel yang benar, di jalan yang lurus. Kita jadikan dunia ini untuk sebagai ladang amal oleh kita, maka kita akan selamat insyaallah. Akan Allah berikan kepada kita nanti kebaikan, kebahagiaan, dan ketentraman dan kenyamanan kehidupan kita tersebut. Maka mari sama-sama, selagi ada waktu dan kesempatan Allah berikan kepada kita, manfaatkan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu ketika nanti di saat kita sudah ada keinginan untuk beribadah, tapi bisa jadi kita pada waktu itu sakit, bisa jadi kita pada waktu itu sudah sibuk dan sebagainya, maka tidaklah bisa kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan ada hal-hal tertentu tadi yang membuat kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi Al-Quran, orang yang selalu dekat kepada agama Allah, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat bersama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.